Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tes praktikum dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, poin pertama yaitu struktur program, poin kedua implementasi OOP dan inheritance, poin ketiga implementasi exception handling, poin keempat implementasi generator, iterator, closure, lalu selanjutnya ada demo program, dan terakhir refleksi singkat. Langsung saja kita ke poin pertama, dimana ini kita disuruh judulnya itu struktur program, lalu kita disuruh untuk menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Nah, kita langsung lanjut saja ke CLI nya aja. Clear CD dulu, kita akan kembali ke Asus. Nah, jadi struktur package dari mini project smart parking saya itu ada di folder smart parking yang ada di dalam Asus. Oh, kurang CD, sorry. Selanjutnya, si smart parking ini punya folder bernama mini project 1B Rizky Bintang Fadilah 24. Nah, ini merupakan folder dari repository saya yang ada di GitHub. Karena waktu mengcommit ke GitHub pertama kali, mengcommit ke repository mini projectnya, itu ada file asing yang tiba-tiba ngikut, padahal pas di commit itu nggak ada, tapi pas di add itu nggak ada, cuman pas di commit itu ikut ke commit. Jadi waktu itu saya perlu mendapatkan clone-nya dari folder tersebut, lalu saya hapus file asingnya, lalu saya commit kembali. Ya, istilahnya kayak merapikan repositorinya. Nah, langsung saja kita masuk ke folder mini projectnya. Nah, di dalam mini project ini ada folder smart parking. Jadi kita perlu masuk ke smart parking lagi. Nah, baru dalam smart parking ini di dalamnya nanti akan ada dua package utama yang dimaksud tadi, yaitu package monitoring dan juga simulator. Yang dimana di monitoring ini terdapat modul main yang berinteraksi dengan si user-nya, dan di folder simulator terdapat modul parking underscore simulator yang mengelola area parkirnya gitu. Kita langsung lihat tree/f untuk melihat filenya. Nah, di dalam smart parking ini ada folder monitoring kan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada folder simulator sesuai dengan strukturnya, kurang lebih strukturnya seperti ini. Lalu di dalam monitoring ada main, di dalam simulator ada parking underscore simulator. Lalu ada init di sini yang menandakan kepada Python bahwa ini tuh package loh, sebuah package. Lalu ada folder pieces, sama ada pieces-nya ada di masing-masing folder monitoring di simulator. Ini dari Python, dari sananya Python gitu, emang dari Python-nya. Lalu selanjutnya mungkin bisa kita lihat di sini di tampilan GUI-nya sini, Asus di smart parking. Nah, ini kan mini project, folder mini project, kalau smart parking, lalu monitor ini ada main, lalu dalam simulator ada parking simulator. Lalu kita buka saja isinya seperti apa. Sini saya sudah buka di Sublime Text-nya. Jadi di dalamnya itu ada program dari program dari mini project smart parking yang mempunyai perannya masing-masing gitu. Jadi nantinya si modul parking simulator ini akan diimport ke dalam modul main. Jadi importnya dengan cara import sistemnya dulu, biar si Python ini bisa ngebaca sistem path yang ada di dalam perangkat kita, lalu mengarahkan path-nya ke folder, ke modul parking underscore simulator yang ada di folder simulator tadi. Nih, jadi jalannya seperti ini. Lalu from parking simulator import kelas yang ada di dalamnya, dan seperti itu. Lalu baru bisa digunakan deh
fungsi-fungsi segala macam yang ada di dalam parking underscore simulator bisa digunakan di modul main. Jadi tinggal dipanggil gitu lah. Selanjutnya itu untuk poin yang pertama. Kita akan lanjut ke poin yang kedua, implementasi OOP, Object Oriented Programming, dan Inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan kendaraan dan slot parkir. Jelaskan juga atribut serta method yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metodenya. Jadi Object Oriented Programming di program saya digunakan pada modul parking underscore simulator, tepatnya di kelas vehicle. Jadi kelas vehicle ini untuk merepresentasikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut punya atribut sebagai berikut, seperti license plate, nomor kendaraan, vehicle type-nya jenis kendaraan, entry time waktu masuk, dan exit time-nya. Lalu di sini diinisialisasi dulu nih dengan fungsi init, fungsi konstruktornya si Python. Jadi sebelum itu untuk membuat objek biasanya kita memerlukan rancangan awalnya. Nah, rancangan awalnya itu adalah kelas, seperti cetak birunya. Jadi si kelas ini akan kita buat sedemikian rupa yang akan menyimpan atribut dan juga metode, lalu yang akan menyimpan atribut dan metode dari objeknya tersebut. Lalu kita namai kelasnya sebagai vehicle. Lalu vehicle tadi punya atribut seperti ini. Lalu di sini saya membuat fungsi method exit untuk menyimpan menandai bahwa kendaraan tersebut sudah keluar dan menyimpan waktu keluarnya. Jadi di sini kan saya buat ininya non, karena exit time ini bisa ada juga bisa enggak. Kalau kendaraannya masih parkir, otomatis exit time-nya ya nggak ada, non. Cuman kalau kendaraannya udah keluar, baru deh ini dicek waktunya kapan keluar, disimpan ke exit time. Jadi exit time-nya itu nggak non lagi. Lalu ada method get underscore vehicle underscore info, yang di dalamnya itu untuk menampilkan informasi lengkap dari kendaraan tersebut, mulai dari plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, dan waktu keluarnya. Tapi sebelum itu di sini waktu keluarnya itu diperiksa dulu apakah udah ada waktu keluarnya. Kalau belum, ya akan mencetak belum keluar, seperti itu. Selanjutnya inheritance atau pewarisan. Pewarisannya itu terdapat di kelas 2wheel dan juga kelas 4wheel. Jadi dua kelas ini merupakan subkelas dari vehicle. Vehicle itu berperan sebagai parent-nya, dan dua kelas ini berperan sebagai children-nya atau anaknya atau subkelasnya. Nah, di sini di 2wheel, di kedua kelas ini dia mewakili 2wheel itu mewakili motor dan juga 4wheel mewakili mobil, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Nah, di sini license plate yang ada di kelas vehicle akan diwarisi ke dua kelas ini dengan cara langsung manggilnya aja. Jadi nggak perlu buat atributnya kayak di kelas vehicle. Jadi tinggal dipanggil dengan cara super underscore init, lalu atribut yang dipanggil apa, license plate, lalu tambahkan keterangan license plate tersebut merupakan milik motor gitu, punya motor gitu, plat nomor motor gitu. Jadi si 2wheel ini otomatis merepresentasikan kendaraan motor. Kalau 4wheel sama kayak 4wheel, cuman sama kayak 2wheel, cuman si 2wheel kan motor, kalau 4wheel mobil. Nah, manggilnya sama super underscore init, seperti itu. Lalu selanjutnya kelas objek di sini ada lagi, yaitu parking lot, yang dimana di dalam objek ini itu bisa mengelola area parkir. Jadi kelas seperti biasa rancangan awalnya. Lalu di dalamnya dia ada fungsi konstruktor juga, yaitu di sini fungsi konstruktornya ini untuk membuat atribut slot, dan juga slot ini buat total slotnya, lalu parking slot ini buat kendaraan yang sedang parkirnya, lalu parking purpose ini buat jenis kendaraannya yang lagi parkir gitu. Lalu di sini ada method add underscore slot di dalam parking slot ini, yang fungsinya untuk menambahkan slot baru, yang dimana di sini di fungsi ini, di program ini dia akan memeriksa terlebih dahulu indeks dari parking simulator, indeks dari parking underscore slotnya tadi. Jadi slot
indeks terakhirnya itu berapa. Misal 0, ya dia kan mulai indeksnya dari 0. Cuman kalau indeksnya dari 3, dia kan mulainya dari 3. Lalu setelah itu ada program untuk menambahkan slot kosongnya dengan tujuan sesuai dengan tujuan yang dimaksud gitu. Jenis kendaraannya, sesuai dengan tujuan jenis kendaraannya. Lalu akan ditambahkan dengan variabel ini ya, kondisi awalnya non atau kosong. Lalu selanjutnya the method park vehicle, yaitu di fungsi ini tuh buat memarkirkan kendaraan ke slot yang sesuai dengan jenisnya jika ada. Jadi di sini diperiksa dulu jenisnya apa, two wheel apa four wheel. Lalu setelah itu kalau ada slot kosong, yang sesuai dengan jenis kendaraannya, maka dia akan lanjut ke sini. Kendaraan tersebut akan ditempatkan di slot kosong secara random, memakai modul random yang diimport di parking underscore simulator. Jadi disimpan dalam select slot, lalu selected slot ini bakal ditambahkan ke dalam parking slotnya. Jadi kendaraannya sudah ditambahkan, lalu dia akan mencetak keberhasilan dalam memarkirkan kendaraan tersebut. Jadi yang keluar tuh license plate nomor plat kendaraannya, lalu jenis kendaraannya, lalu konfirmasi bahwa berhasil diparkir di slot berapanya, lalu pada waktu masuknya berapa gitu. Ya. Nah, di sini di atas ini ada si parking simulator ini import 3 modul. Import itu buat regex, buat validasi plat nomornya agar sesuai pola, dicocokin gitu lah. Lalu import random buat menempatkan objeknya secara acak, lalu atau membuat sesuatu yang random lah, acak gitu. From that time, import data time ini buat entry time dan juga exit time nya. Selanjutnya tadi nyampe di sini kan, di park vehicle kan, lanjut ke unpark vehicle. Jadi di method unpark vehicle ini sebelumnya belum selesai. Jadi kalau kosong kan tadi dia lanjut ke sini kan, akan mengeprint keberhasilan. Cuman kalau slot kosong tersebut tidak ditemukan, dia akan nge-raise parking full error. Slot parkir untuk kendaraan ini penuh. Kalau jenisnya kalau jenis tersebut penuh gitu. Maksudnya jenis slot untuk parkir kendaraan tersebut penuh, dia akan nge-raise parking full error dengan cetak slot parkir untuk kendaraan ini penuh. Selanjutnya kita ke method unpark vehicle. Di sini fungsi ini akan mengeluarkan kendaraan dengan indikator license plate yang diinputkan oleh si usernya. Jadi begitu ketemu license plate yang sama, dia bakal menghapus kendaraan tersebut. Nih, bisa dilihat di sini. Dia akan memeriksa dulu nih, mengiterasi objek-objek yang mengiterasi kendaraan yang ada di dalam parking slot tersebut. Setelah itu, kalau ada license plate yang sama dengan license plate yang dimaksud oleh si user, dia akan dihapus vehicle exit. Lalu slot parkir akan kembali ke kondisi non atau kosong gitu. Akan mengeprint keberhasilan untuk menghapus kendaraan tersebut. Namun kalau kendaraan tersebut nggak ditemuin license plate-nya, dia akan nge-raise vehicle not found error, kendaraan tidak ditemukan. Selanjutnya method show parking status, yang di dalamnya itu menampilkan status semua slot parkir. Jadi di dalamnya ini akan menampilkan semua slot parkirnya tadi. Di sini dia akan nge-print status parkir. Lalu kalau dia akan meriksa nih, kalau total jumlah slotnya ini sama dengan 0 indeksnya, berarti dia akan nge-print belum ada slot parkir, karena belum ada slot parkir yang ditambahkan oleh si user. Lalu kalau ada, dia akan memeriksa nih, apakah slot parkir tersebut ada kendaraannya apa kosong. Kalau kosong, dia akan nge-print seperti ini. Namun kalau itu ada isinya, dia akan nge-print seperti ini dan memanggil fungsi method
dari vehicle, yaitu get underscore vehicle underscore info, yang tadi di dalamnya itu bakal menampilkan informasi dari kendaraan yang terparkir tersebut. Nah, kurang lebih gitu untuk poin kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin ketiga, implementasi exception handling. Tunjukkan skenario utama, error utama yang ditangani, merujuk pada penugasan lab. Ditunjukkan potongan kodenya. Jadi di sini merujuk pada penugasan lab, berarti kita harus membuka labnya terlebih dahulu ya. Nah, sudah saya buka, tepatnya pada lab session 6, yaitu di sini ada exception handlingnya, dan di sini ada perintah untuk menambahkan mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario berikut. Di sini. Yang pertama ada validasi input data pengguna saat menambahkan kendaraan baru atau jenis kendaraan tidak valid. Langsung kita cari di mana menambahkan jenis ya. Kalau jenisnya di sini di modul main kalau nggak salah. Tepatnya pada ini slot kalau ini. Nah, di sini ya. Ada di sini saat menambahkan kendaraan kan tadi. Kalau jenisnya nggak sesuai, dia akan seperti ini. Jadi di sini dia kan menanyakan program masukkan jenis kendaraan, mobil atau motor. Lalu kalau motor dia bakal dicocokkan ke wheel. Kalau itu mobil maka four wheel gitu. Kalau selain dari dua itu dia akan nge-raise invalid vehicle type error. Lalu di sini exception handlingnya itu terletak pada sini, kode try dan juga accept yang ada di bawah sini. Accept nih ya. Jadi kalau semisal ada error pada program ini yang di try ini yang dicoba, nah tergantung errornya di mana. Karena di sini errornya itu ada terletak di jenis kendaraan, maka dia akan mengaccept ini tadi invalid vehicle type error. Nah, kurang lebih begitu untuk poin pertama, poin A. Jadi begitu si user menginputkan kendaraan selain mobil atau motor, program akan mencetak menjalankan exception invalid vehicle type error di sini. Ini. Lalu selanjutnya kita ke poin kedua. Ketika slot parkiran penuh tapi ada kendaraan yang mencoba masuk. Itu sama ada di sini, ada di edit 2 ini di menu kedua programnya di modul main ya, sama. Di sini ketika kendaraan tersebut ini ditambahkan, kan diperiksa dulu nih di sini. Nah, di sini di slot sesuai ini diperiksa nih, apakah ada slot yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Kalau nggak ada, dia bakal nge-accept parking full error. Ya, seperti itu. Namun di sini saya membuat sebuah program yang program itu bakal ngecek apakah slot ini ada atau enggaknya itu di awal. Misal bukan seperti itu. Misal kayak apakah slot ini kosong atau tidaknya itu di awal gitu. Misal si user belum menambahkan slot sama sekali. Lalu saat menekan fitur kedua, yaitu memasukkan kendaraan, memarkirkan kendaraan, otomatis program akan menjalankan ini terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam program ini nggak ada slot kosong, maka otomatis program akan mencetak tidak ada slot parkir tersedia. Lalu kenapa saya buat di awal? Karena biar si user nggak perlu susah-susah buat nginputin data kendaraannya. Buat apa kalau diinputin kendaraannya lalu parkirnya kosong, kan kayak nggak efisien buat usernya tadi. Nah, jadinya si accept parking full error di sini nggak pernah digunain gitu. Dia dicegat di awal sama kode ini. Dia bakal dicegat sama kode ini ya. Lalu selanjutnya kita ke poin kedua, ke poin ke C,
ketika data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir. Dia ada di menu ketiga, yaitu di sini. Nah, ini kan keluar parkir kan menu ketiga. Lalu di elif choice 3, tepatnya di sini. Nah, dia di program ini dia akan minta plat nomor yang akan diinputin, yang akan dikeluarin. Dia minta input ke user gitu, plat nomor kendaraan mana yang ingin dikeluarin. Setelah itu di sini ada exception handlingnya, dimana dia bakal coba manggil si fungsi method unparked vehicle yang ada di kelas parking lot tadi. Jadi dia license plate-nya ini bakal diperiksa di dalam fungsi ini. Seandainya nggak ada, dia akan mengaccept vehicle not found error gitu. Kurang lebih seperti itu jalannya program pada exception handling poin ke C. Selanjutnya, ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Nah, di sini saya tidak membuat mekanisme program agar berjalan seperti itu, karena si user ini bakal milih di sini si user di sini ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Jadi si user ini perlu memilih terlebih dahulu jenis slot yang ingin diparkirkan. Namun pada program saya membuatnya agar lebih efisien. Jadi jenis kendaraan user itu apa, langsung otomatis bakal diarahkan ke slot jenis kendaraan yang sesuai dengan si tipe kendaraan si usernya tadi. Jadi user nggak perlu repot-repot buat milih jenis slotnya yang mana yang akan diparkirkan. Jadi program kayak lebih jalan efisien gitu, efektif buat si usernya. Nah, sepertinya cukup untuk poin ke 3 ya. Selanjutnya kita lanjut ke poin keempat, implementasi generator, iterator, closure. Nah, implementasi generator di sini di program ini terletak di modul main, tepatnya di fungsi generate random plate dan juga generate random parking data. Kalau random plate ini untuk membuat plat nomor kendaraan secara acak yang valid gitu. Di sini untuk buat cek validnya apa enggak, di sini dia akan ngerandom angka kan, dia akan ngerandom abjad A sampai Z dengan ketentuan 1 sampai 2. Range-nya itu 1 sampai 2 di awal, di first-nya gitu. Lalu di tengahnya untuk angkanya dia akan ngerandom dari 1 sampai 999. Nah, terakhir ada terakhir dia akan ngerandom A sampai Z sama, tapi range-nya dari 1 sampai 3. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Lalu di sini akan digabungkan di variable plate. Jadi di sini ada first, number, last. Jadi jangan lupa pakai join buat ngegabunginnya. Lu akan yield plate karena generator dia pakainya yield bukan return. Dan yield ini emang digunainnya buat generator karena dia ngeksekusinya satu persatu dan ada jeda. Beda dengan return yang akan mengembalikan nilai tersebut secara sekaligus. Setelah itu di sini ada generate random parking data, membuat data kendaraan acak berserta waktu masuk dan juga waktu keluarnya. Jadi fungsi random plate yang tadi disimpan di variable plate gain, lalu di sini diiterasi count-nya berapa, random count-nya juga secara random kan. Lalu di sini barulah jenisnya diacak, mau itu mobil atau motor, asal jangan keluar dari itu. Setelah itu di sini waktu masuk dan juga waktu keluarnya bakal di random juga gitu. Nah, kalau indeksnya dari 0 sampai 22, lalu di sini ada 0 sampai 59. Ini indeks jamnya ya. Kalau ini indeks menitnya. Lalu entry time, date time, dan akan mencetak tahunnya sekarang yang sesuai dengan keadaan sekarang, lalu bulannya, waktunya, dan start hour juga menitnya. Lalu max durasi parkirnya itu ada di 24 dikurang min 24 min start underscore hour-nya gitu. Lalu di sini ya intinya ini buat
program buat pencetak waktu masuk dan juga waktu keluar secara random yang sesuai dengan tanggalan atau waktu sekarang gitu. Now, ya, that time now. Lalu sini yield vehicle, karena generator dia pakai vehicle. Selanjutnya iterator ya. Iterator tuh di sini ada di iter vehicle park. Fungsi iter vehicle park. Jadi fungsi ini tuh buat mengiterasi kendaraan yang sedang parkir di parking lot. Jadi diiterasi kendaraannya satu persatu oleh for looping for. Lalu di sini ada lagi iterasinya, yaitu di empty slots. Jadi untuk mengiterasi slot kosong yang ada di parkir. Jadi di sini tuh buat notalin, kalau ini buat menjumlahkan kendaraan yang sedang parkir tuh ada berapa. Lalu di sini dia kan mencari slot kosong, lalu menyimpannya, lalu menjumlahkannya, slot kosong tersebut ada berapa gitu. Misal ketemu satu, slot kosong itu ketemu satu, disimpan, lalu lanjut diiterasi lagi, next gitu, ketemu slot kosong lagi, disimpan lagi, ada berapa, jadi 2. Nah, sampai nggak ada slot kosong yang yang tersedia gitu. Selanjutnya closure. Closure tuh kurang lebih fungsi dalam fungsi. Jadi fungsi dalam fungsi di sini terletak pada modul main, yaitu di elif choice 9. Di sini ada variabel hasil dengan fungsi lambda. Jadi lambda di sini bisa dikatakan sebagai closure karena dia jadi closure tuh fungsi dalam fungsi dan dia tuh bisa ngambil variabel dari luar. Nah, lambda di sini dia ngambil variabel dari luar gitu. Bisa dilihat di sini si lambda ini bakal berfungsi buat maaf jika berisik karena di luar banyak anak kecil sedang bermain. Jadi lambda di sini itu buat berfungsi buat menemukan data kendaraan yang lagi diparkir melalui license plate-nya aja. Jadi nih bisa dilihat di sini. Kan di sini ada variabel keyword yang menyimpan input plat nomor yang dicari. Lalu ada variabel hasil yang menyimpan hasil dari pencocokan keyword dengan license plate-nya tadi. Jadi si lambda ini ngambil variabel keyword yang ada di luar dari variabel hasil ini, dimasukkan, lalu disamain nih. Apakah ada license plate yang sama dengan keyword yang dimasukkan oleh si user di parking history tadi? Di parking ya. Lalu hasilnya kalau ketemu bakal ngeprint seperti ini, ditemukan dengan data plat nomor sebagai berikut. Lalu dia akan ngeprint vehicle infonya, data kendaraannya seperti apa dengan plat nomor tersebut. Kalau nggak ditemuin, dia akan nge-else print tidak ditemukan dengan plat nomor. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk closure. Ini poin ke 5, demo program. Running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi dari masing-masing gitu ya. Kita running aja langsung ke CD ke monitoring dulu. Baru PY main underscore 24782062.p. Nah, kurang lebih gini. Atau kita clear dulu ya biar bersih. Baru kita hasil runningnya dia seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada menu pertama yaitu menambahkan slot parkir, menu kedua masuk parkir, menu ketiga keluar parkir, menu keempat lihat status parkir, menu kelima daftar kendaraan dan slot kosong, menu keenam riwayat parkir, menu ketujuh simpan riwayat ke file, menu ke-8 baca riwayat dari file, menu ke-9 cari data kendaraan plat nomor,
lalu terakhir ada keluar. Itulah running program dari mini project smart parking tersebut. Nah, untuk penjelasannya di sini jadi ketika program di running, dia bakal otomatis menggenerate riwayat parkirnya secara random. Jadi fungsi generate random ini dia sudah tersedia saat programnya di running secara otomatis. Jadi otomatis itu tersedia, kita nggak perlu minta lagi buat menggenerate berapa kendaraan. Jadi otomatis akan menggenerate secara random dari 50 nyampe 100 gitu. Di sini nih. Ya, di sini generate random. Nah, ini pokoknya kedua fungsi ini akan menggenerate secara otomatis tanpa kita minta. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita coba langsung riwayat parkir ya. Apakah beneran ke generate secara otomatis? 6 kan riwayat parkir. Nah, benar kan? Sini ada 76 data parkir yang tercatat di area parkir ini dengan bermacam-macam jenisnya, lalu platnya juga bermacam-macam, waktu masuknya juga bermacam-macam, dan waktu keluarnya juga bermacam-macam. Selanjutnya, mungkin kita akan menambahkan slot parkir. Saya tambahin dulu nih slot parkirnya. Berapa mau slot parkir yang ditambahin? Kayak 3 lah. Untuk apa slot parkirnya? Jenis kendaraannya mobil. Jadi selanjutnya program akan mengeprint 3 slot parkir untuk mobil berhasil ditambahkan. Oh, ini kurang estetik ini. Ada di kita pisah bacanya biar nggak nyambung ini ya. Biar untuk mobil ini nggak nyatu gitu. Spasi coba kita nambahin satu lagi buat motor ya, 3 lah. Motor masih nyambung, berarti apakah di sini? Dua motor masih nyambung ya. Mungkin kita bisa seperti ini. Spasi baru sini kasih ini baru bawahnya save. Keluar dulu, iya lupa keluar dulu. Aduh, iya juga keluar dulu. Running ulang harusnya. Coba kalau kita kembalikan seperti ini, save, kita keluarin dulu, kita running ulang ya. Kita lihat riwayat parkirnya sekarang ada berapa nih. Ada 90 kendaraan yang sudah parkir di parkiran ini. Selanjutnya kita tambahkan slot. Masukkan jumlah slot parkir yang ditambahkan, berarti 3. Buat apa? Mobil. Nah, ini udah kepisah ya sekarang, jadi lebih enak buat dilihat. 3 slot parkir untuk mobil berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan bakal nambahin slot parkir buat motor, 2 aja. 2 slot parkir untuk motor berhasil ditambahkan. Jadi otomatis slot parkir yang sudah kita tambahkan itu ada 5. 3 mobil, 2 motor. Kita lihat status parkir. Nah, slot 1 sampai 3 itu milik mobil, slot 4 sampai 5 itu motor. Nah, ini maksud saya indeks dari slot parkir tersebut, dimana indeksnya bakal melihat indeks terakhir dari slotnya itu berapa. Tadi kan 3 kan terakhir, terus kita nambahin 2 buat motor, jadi otomatis dia nyambungnya dari 3 ke 4 ke 5. Jadi setelah 3 kan 3 tambahin 2 berarti 5 kan, benar.
Jadi 4 sama 5 punyanya motor, 3 buatnya mobil gitu. Di sini tadi gimana start index tadi ya? Nah ini nih, indeks ini. Sini. Dia akan program yang berjalan itu method ada di slot untuk menambahkan slot itu. Itu yang berjalan ini metodenya. Lalu kalau kita coba masukkan parkir nih. Masuk parkir, masuk plat nomor kendaraan WE 1234 KK. Nah, sebelum itu kita lihat deh. Tadi kan riwayat parkirnya tuh ada 90 kan. Kalau kita masukin kendaraan berarti dia bakal nambah 91. KK enter. Jenis kendaraannya mobil. Nah, ini kendaraan BE 134 KK mobil harus diparkir di slot 2 pada 20 tanggal sekarang ya, tanggal saya hands on 20 pada 2025 bulan 5 tanggal 20 dan di jam sekarang. Lalu selanjutnya kita periksa riwayat parkirnya. Apakah sudah tercatat di riwayat parkir atau belum? Sudah ya, di sini di data ke-91. Bisa dilihat di sini data ke-91-nya tuh plat nomor sekian, lalu yang sudah kita inputkan B1234KK, lalu jenis kendaraannya mobil, waktu masuknya sama, waktu keluarnya belum keluar karena kita belum keluarin si mobilnya tersebut. Sekarang kita coba keluarin. Keluarin 3 BE 1234 KK. Nah, kendaraan mobil dengan nomor BE 1234 KK keluar dari slot 2 pada tanggal 2025 bulan 5 tanggal 20 dengan jam sekian gitu. Jadi untuk menambahkan kendaraan tadi, fungsi method yang berjalan yaitu def park vehicle. Ini merupakan metode yang berjalan. Dengan kita lihat di main, kita lihat mainnya, menu kedua berarti elif choice 2. Nih, jika si user langsung memilih 2, dia akan periksa dulu nih apakah ada slot kosong yang tersedia. Kalau ada berarti lanjutkan. Dia bakal meminta input nomor kendaraannya, lalu akan verifikasinya, akan memvalidasi nomor kendaraan tersebut, lalu meminta jenis kendaraannya, lalu mencocokkannya, lalu menambahkan kendaraan tersebut nih di sini dengan memanggil fungsi park vehicle dan menambahkan kendaraan tersebut di parking history. Jadi parking history di sini tuh buat nyimpen riwayat parkirnya di sini. Nih. Dia bakal ditambahkan ke situ. Jadi kalau walaupun belum keluar, dia bakal ada di riwayat parkir. Dia bakal tetap ada di riwayat parkir gitu. Nah, seperti itu ya. Setelah ditambahkan, tadi kan kita keluarin nih. Nah, kalau dikeluarin berarti alif choice 3 yang berjalan. Nah, di sini program akan meminta input masukkan plat nomor kendaraan, lalu akan mengexception handling fungsi unparked vehicle. Nah, jadi di unparked vehicle ini dia bakal nerima license plate yang sudah diinputkan oleh si user, lalu mencocokkannya. Lalu kalau ada yang cocok berarti di exit atau dikeluarin. Kalau nggak ada berarti dia akan mereturn false, lalu kan melempar vehicle not found error. Nah, di sini juga ada vehicle not found error except vehicle not found error. Jadi otomatis dia bakal ngeprint kendaraan tidak ditemukan. Nah, nanti kita coba ya. Nih, kita coba langsung aja nih ya. BE asal-asalnya 999 KK. Masuk kendaraan tidak ditemukan. Benar kan? Dia bakal error karena dia nggak nemu dari plat nomor tersebut. Nggak ada yang cocok gitu sama kendaraan yang ada di parking slotnya. Selanjutnya menu keempat, lihat status parkir. Ya, ini buat ngeliat statusnya ya. Nah, di dalam status parkir ini ada keterangan slot 1 kosong, slot berapa aja yang kosong gitu. Nah, bedanya sama menu kelima di sini. Oh, sebelum itu menu keempat ini program yang berjalan yaitu di sini di modul mainnya. Dia bakal memanggil method
show parking status yang ada di parking simulator. Nah, di sini tepatnya di kelas parking lot. Nah, dia kan fungsinya metode yang bertugas buat menampilkan status parkir terkininya. Lalu di sini kalau belum ada kalau ada slotnya tapi masih kosong, dia akan ngeprint seperti ini di ini. Namun kalau udah ada isinya, dia bakal ngeprint ini dan memanggil get vehicle info tadi. Karena ini masih kosong, karena kosong kan sudah kita keluarin terus jadi kosong, dia bakal ngeprint seperti ini gitu. Nah, selanjutnya untuk menu kelima yaitu daftar kendaraan dan slot kosong. Dia itu isinya tuh daftar kendaraan yang lagi parkir, lalu total dari slot kosongnya. Misal kita tambahkan lagi nih satu kendaraan BE 1234 1232 KK. Oh, salah. 2 masuk, salah. Sorry. Motor, kali ini motor ya. Nah, berhasil diparkirkan kan? Lalu kita lihat fitur kelima, daftar kendaraan dan slot kosong. Jadi daftar kendaraan yang sedang parkirnya itu ada di slot 4 dengan BE tadi dan jenis kendaraan yang tadi sudah kita inputkan. Lalu di sini juga ada waktu masuk dan juga waktu keluarnya, dan total slot kosongnya ada 4. Apakah benar? Jadi kan ada 5 slot kan tadi yang kosong. Nih 5 slot ini kosong. Terus slot 4 diisi, otomatis sisa dari 1 2 3 5. Totalnya 1 2 3 5 itu ada 4 slot yang kosong gitu. Dan kode yang berjalan tuh ada di main di Elif Choice 5. Nah, di sini dia bakal nampilin daftar kendaraan yang sedang parkir dengan memanggil fungsi iter vehicle part, fungsi iterasi yang ada di atas sini. Nah, ini dia buat nampilin jenis kendaraan yang lagi parkir, informasi kendaraan yang lagi parkir. Lalu dia kan memeriksa slot kosongnya juga. Ada berapa total slot kosongnya dengan memanggil fungsi iterasi empty slotnya tadi gitu. Lalu akan menampilkan total slot kosong. Selanjutnya kita coba menu ke-6. Tadi udah dicoba ya. Otomatis nambah 2 kendaraan kan tadi. Ini kendaraan yang tadi kita tambahkan. Ini kendaraan yang barusan kita tambahkan tapi belum dikeluarin gitu. Selanjutnya kita kan mencoba fitur ke-7 yaitu menyimpan riwayat ke file. Menu ke-6 tadi program yang berjalan tuh di sini. Sini ya. Dan memanggil si get vehicle infonya gitu, riwayat parkir. Lalu dia akan memeriksa si parking historinya dulu, udah ada isi belum. Kalau belum ada isi, dia bakal ngeprint belum ada riwayat parkir. Cuman kan kita sudah menggenerate parking historinya itu secara random kan oleh si fungsi generator tadi secara otomatis. Jadi otomatis itu ada terus riwayat parkirnya, dan dia bakal manggil get vehicle info buat ngeprint informasi yang ada di parking history itu apa aja kendaraannya. Lalu tadi menu ke-7 sampai menu ke-7 simpan riwayat ke file. Jadi fungsinya itu buat menulis file ke dalam penyimpanan lokal yang nantinya file tersebut akan berjenis atau bertipe CSV, separated value. Jadi datanya berbentuk table yang nantinya akan dibuka di Excel. Kita coba aja langsung. Jadi riwayat parkirnya kan ada 92 kan tadi. Otomatis ntar yang ke save ke file, yang ketulis di file itu berarti ada 92 kendaraan. Sama dong harusnya. Kita pencet 7. Riwayat berhasil disimpan ke file riwayat parkir CSV. Ini nama filenya ya. Lalu program yang berjalan tuh ada di sini, save history to CSV, di mana di sini dia memanggil fungsi tersebut. Nah, fungsi tersebut tuh berfungsi untuk menulis data kendaraan ke dalam file CSV, data kendaraan parking history ya, lalu ke dalam CSV gitu.
Nah, di sini tertera with open, ya buat membuat filenya pasti membutuhkan open kan. Lalu word raw karena dia CSV. Oh, di sini ngimport modul CSV juga di atas. Ini buat data jenis data jenis filenya itu CSV. Lalu kolom-kolomnya itu ada nomor, plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluarnya. Lalu di enumerasi di sini jenis kendaraannya apa. Lalu di sini pokoknya dia bakal mendapatkan data-data dari kendaraan di parking story tersebut. Lalu akan ngeprint keberhasilan riwayat berhasil disimpan ke file. Kalau filenya bisa kita periksa di sini File Explorer, tepatnya di folder monitoring. Nah, di sini munculnya bisa kita buka langsung. Kalau mau lihat apakah sudah sesuai, bisa kita buka langsung dari sini. Bisa kita baca dari programnya tadi, bisa. Nah, tadi kita ambil langsung dari data ke 92 ya. Oh, kolomnya dulu sesuai kan? Nomor, plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar. Data 92 tadi. Nah, ini kan BE1232KK dengan jenis kendaraan motor. Lalu waktu masuknya jam segini, lalu keluarnya belum ada karena kita belum keluarin tadi kan. Lalu kita juga bisa baca si file riwayat parkir CSV ini dari sini, dari menu ke-8. Baca riwayat dari file. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sama kan dengan tampilan yang di file explorer-nya. Waktu keluarnya belum ada karena kita belum keluarin tadi. Sama tuh. Nah, program yang berjalan untuk fitur ke-8 ini ada di Elif Choice 8 di modul main. Nah, di sini dia memanggil fungsi load history from CSV, yang dimana di fungsi load history from CSV ini dia akan membaca file riwayat parkir CSV tadi. Ya. Lalu dia akan mendapatkan data-data yang ada di file tersebut, dan kalau seandainya filenya nggak ketemu, file riwayat parkir CSV ini nggak ketemu, dia akan mengaccept file not found error. Jadi di sini juga ada exception handling ya untuk file not found error, untuk kalau filenya nggak ditemuin gitu. Selanjutnya di sini ada fitur ke-9, cari data kendaraan plat nomor. Kita disuruh nyari nih, kita ingin nyari plat nomor berapa nih yang ada di riwayat kendaraan ya. BE berapa tadi? Kita lihat secara acak aja nih. Data ke-74 berarti U6517Y. U6517Y. Nah, kalau kita enter nih ya, dia bakal ngeprint jenis kendaraan yang ada di dalam informasi kendaraan yang kita maksud. Kita enternya. Tuh, keluar kan? Plat nomor sekian, jenis kendaraannya motor, dan waktu masuk keluarnya juga tertera di sini. Dan fungsi yang berjalan itu ada di Elif Choice 9 tentunya. Dengan di sini kita diperintahkan user dimintakan input, masukkan plat nomor yang ingin dicari, lalu input si user tadi disimpan dalam keyword, lalu keyword tadi bakal samain sama license plate yang ada di parking story tadi menggunakan lambda. Jadi definisi fungsinya nggak perlu pakai def tapi pakai lambda di sini. Lalu dia akan ngeprint, kalau ketemu dia akan ngeprint seperti ini, kalau nggak ketemu dia akan ngeprint tidak ditemukan dengan plat nomor sekian. Plat nomor sekiannya nggak ditemukan gitu. Kita coba deh, kita ngasalnya 9 ZZ 9000. Kira-kira ada nggak ya kakak? Tidak ditemukan data dengan plat nomor ZZ 9000 kakak. Jadi bener ya, nggak ditemuin gitu. Selanjutnya mungkin kita coba buat ini ya, apa namanya, exception handlingnya. Kita coba program dari exception handlingnya. Jadi program itu terletak di jenis kendaraan kan, jadi langsung aja kita masuk ke parkir, plat nomornya sekian, lalu gerobak, kita tulis gerobak.
jenis kendaraan tidak dikenali. Nah, dia kan nge-accept invalid type vehicle di sini ya. Nah di sini invalid vehicle type error ya, bener kan? Lalu kalau untuk parking full error dia nggak bakal berjalan, dia akan dicegat sama kode ini tadi, yang ini. Nah kalau menurut saya kita kosongin aja, kita selesaikan dulu runningnya, lalu kita running lagi. Otomatis belum ada slot parkir yang terparkir kan, tuh belum ada slot parkir. Kalau kita pencet 2 masuk parkir, tidak ada slot parkir tersedia. Jadi si user nggak perlu repot-repot buat nginputin datanya satu-satu, data kendaraannya satu-satu. Jadi langsung bisa tahu gitu, nggak ada slot parkir tersedia gitu. Nah ini kode yang berjalan. Kalau ada, dia bakal continue ke sini gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Sebenarnya cukup buat poin ke 5 demo program. Oh ini exception handlingnya belum sepenuhnya saya ini ya, belum saya running ya, belum saya coba. Jadi kan ada di sini sama ketika keluar nggak ditemuin platnya kan, berarti fitur ketiga. Sini apa nih, salah, kita ulang. Bisa tambahin float dulu ya, tambahin 2, lalu buat motor aja, lalu kita langsung keluar parkir. Plat apa yang mau dikeluarin? Kita ngasal nih DJ, masukkan kendaraan tidak ditemukan. Nah ini exception handling dari mana ya? Nah ini vehicle not found error, dia berperannya di sini. Nah di sini nih, dia kan nge-try unparked vehicle. Kalau unparked vehicle nggak nemu, dia akan nge-accept vehicle not found error, kendaraan tidak ditemukan. Seperti itu ya exception handling dari keluar parkir. Nah selanjutnya cukup, demo programnya sepertinya sudah cukup. Kita akan lanjut ke refleksi singkat. Hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Untuk saya sendiri, hal yang paling menantang dari mini project kali ini adalah deadline-nya. Ya mungkin apalagi pas awal-awal buat kenal dari smart parkingnya ini, saya deadline-nya itu yang buat saya cemas gitu ya. Walaupun deadline-nya sebenarnya ya seminggu gitu, tapi kan di ketentuan labnya kadang kita disuruh buat video. Nah itu buat ngejelasin materinya biar nggak belepotan. Buat latihannya itu harus berkali-kali. Kadang walaupun udah latihan berkali-kali masih aja belepotan pas rekaman, kurang lebih gitu. Lalu mungkin itu hal yang paling menantang. Semuanya menantang dari awal sampai akhir, dan yang paling menantang ya itu menurut saya deadline buat tugas video, lalu menjelaskan di video secara lancar, itu sangat-sangat paling menantang menurut saya. Dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project ini lumayan banyak, yaitu pertama saya jadi bisa tahu ternyata modul tuh bisa dijadiin 2. Saya pikir awal-awal tuh program tuh ya isinya 1 gitu lengkap, ternyata bisa dibagi menjadi 2 modul, yaitu kalau di sini kan modul simulator sama modul monitoring. Dan ternyata modulnya ini bisa ditaruh di pad yang beda dari si modul mainnya, jadi perlu diimport padnya. Nah awal-awal tuh import pad tuh gimana ini, habis itu kalau saya ilangin import padnya itu bisa, tapi harus sesuai sama satu jenis padnya sama si main, jadi dalam monitoring dua-duanya. Nah lalu
saya coba pelajari lebih lanjut di NetHackett itu di lab 3 kalau nggak salah. Kalau beda pet bagaimana importnya, oh ternyata seperti ini. Lalu selanjutnya OOP juga, OOP dan inheritance ini merupakan pelajaran yang didapat. Ternyata si program ini bisa dibuat lebih enak buat dilihat gitu, dengan cara dipusatin pada objek. Jadi dibagi per kelas dan subkelasnya, dan bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain dengan syarat kelas tersebut merupakan parentnya. Dan kalau dan harus memasukkan nama parentnya dalam kurung gitu loh. Kalau di sini kan kelas tuil dalam kurung vehicle, nah itu inheritance dari bisa mewarisi sifat dari si vehicle-nya. Nah, lalu setelah itu apa lagi yang saya pelajari, banyak pokoknya. Cara penulisan yang sesuai dengan flag 8 itu bagaimana, lalu membuat docstring dan komennya bagaimana yang sesuai dengan flag 8 tersebut. Mungkin kita coba flag 8 aja di sini ya, lupa belum di flag 8. Kita coba tampilkan flag 8 dari modul main. Apakah masih ada yang error? Oh, nggak ada ya ternyata. Nih, kosong, berarti sudah sesuai dengan P8. Kita coba yang parking simulator deh. Parking. Nah, cocok sesuai ya. Nah, selain belajar membuat program yang sesuai dengan flag 8, di sini juga ternyata saya belajar exception handling, yaitu try dan accept, yang dimana kalau error tuh programnya nggak nge-crash tapi masih lanjut, jadi nggak ngerusak running dari si programnya. Lalu ternyata si exception ini bisa di custom juga, nama-nama exceptionnya kayak invalid vehicle type error, terus parking full error, dan segala macam. Lalu belajar buat ngeimplementasiin generator, iterator, dan closure. Itu generator tuh ternyata di Python tuh bisa membuat fungsi generator, lalu ada iterator. Ternyata selama ini saya sudah menggunakan iterator, yaitu for, lalu closure tuh lambda. Saya baru tahu lambda. Ternyata di Python tuh nggak perlu buat def fungsi, nggak perlu secara detail, bisa pakai lambda. Dan setelah itu saya juga banyak belajar buat memanage waktu lebih baik lagi, biar si tugas ini nggak ngeliatin deadline yang ditentukan. Dan alhamdulillahnya saya bisa menerapkan hal tersebut walau banyak waktu tidur saya yang berkurang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah mengajar. Sepertinya cukup sekian dari UTS praktikum kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.